Assalamualaikum ya teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri ya 1 Syawal 1446 Hijriah. Ya taqabbalallahu minna wa minkum ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saya, ya amalan Anda dan kita semua. Baik teman-teman, ini ada satu video yang sangat viral ya di sosial media. Lebih tepatnya video ini datang dari daerah Sulawesi Selatan ya, Makassar. Ini bertepatan ya pada saat kemarin ya acara atau kegiatan sholat ya Idul Fitri. Ya lagi-lagi teman-teman, ini sangat membuat kita ini ya, kepala kita ini geleng-geleng. Ya kok bisa-bisanya terjadi? Ya kalau kemarin sempat heboh viral di mana ya Muhammadiyah itu dilarang ya melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan ya di daerah sana ya Botoraden Banyumas. Sekarang datang dari Makassar di mana pada saat sholat Idul Fitri ya ini ribut, ricuh teman-teman. Ya kayak orang nonton bola. Tuh coba lihat, kita nonton bola supporter ribut tuh. Nah ini ya ini bedanya ini ya sholat Idul Fitri. Ya sholat Idul Fitri yang seharusnya momen tersebut merupakan momen yang dipenuhi dengan khidmat ya, tetapi diwarnai dengan ya kericuhan dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit menimbulkan ya korban teman-teman. Korban di sini dalam artian ya mereka ya kekhusyuannya ya khidmatnya itu terganggu. Nah, ini ya kita lihat. Ini satu dua ya emosi saya lihat ini ya, sampai ini berusaha ditarik bajunya cuman. Ini nampak yang dia temani berselisih yang pakai baju putih teman-teman ya. Diborongin nih. Tuh ya pihak ya Bapak Satpol PP kita berusaha melerai ya, melindungi. Sudah. Ini terlihat semua jemaah ya terheran-heran. Ya kok bisa-bisanya ya? Ya Allah. Ini juga pihak di kubu ini ya berusaha dilerai. Dan ini kita bisa lihat teman-teman ya, ini momennya ini pada saat sholat Idul Fitri kemarin ya, baru-barusan ini ya tahun ini. Ya itulah tadi teman-teman ya. Ya kalau kita lihat ya lokasinya itu memang kalau bisa kita lihat di situ lapangan, dan setelah saya mencari informasi lokasi tersebut lebih tepatnya di daerah lapangan Karebosi teman-teman. Dan memang ya di lokasi tersebut itu tiap tahun memang dijadikan tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Nah itulah tadi kemudian teman-teman yang ya saya pribadi ya sayangkan. Ya, kok bisa-bisanya di momen lebaran seperti ini ya sholat lagi ya. Kita ini mau sholat Idul Fitri loh. Ya malah terjadi hal yang seperti ini. Ya malah terjadi hal keributan seperti ini. Bahkan seandainya tadi tidak ada pihak kepolisian atau pihak ya Pak Satpol PP itu tadi ya, bisa jadi itu jadi pertarungan MMA ya. Bisa kita saksikan tadi ya, satu orang yang baju putih itu ya harus melawan beberapa orang. Ya sangat kita sayangkan teman-teman, kejadian seperti ini harus terjadi. Kemarin kita sudah dihebohkan dengan Muhammadiyah dilarang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan. Ya, nah ini ada orang yang alhamdulillah sudah diberi izin sholat Idul Fitri di lapangan, tetapi harus ya, mereka warnai dengan perbuatan seperti ini. Ya, kesakralan ya khidmat yang seharusnya kita isi di dalam sholat Idul Fitri itu harus tercoreng dengan perbuatan ya atau keadaan yang seperti ini kita lihat teman-teman. Ya, entah ya. Sebenarnya masalah ini tuh ya, berawal dari apa? Ya. Tetapi karena berangkat dari penasaran saya teman-teman, ya mencari informasi akhirnya saya dapat. Ya ternyata masalahnya karena ini. Ya coba kita baca kronologi lengkapnya nih, ya. Jadi ini teman-teman ya, viral keributan di lapangan Karebosi Makassar. Ya, antara panitia dan jemaah direspon oleh ya, Kesra Pemkot Makassar. Nah, Kabak ya Kesra Kota Makassar Muhammad Syarif menjelaskan bahkan keributan dipicu terkait dengan akses jalan jamaah wanita. Nah, akses jalan itu ditutup oleh jamaah pria yang ingin sholat di lapangan Karebosi. Sudah diarahkan, mohon diperhatikan jalur untuk wanita, tapi rupanya jamaah tersebut dengan alasan sudah terlanjur duduk di situ, kata Kabak Kesra dikonfirmasi Info Pemkot Makassar. Dia ngotot tidak pindah, padahal sudah minta agar jamaah pindah. Nah, miskomunikasi di situ tambahnya. Oh, jadi persoalan ini ya teman-teman. Ya, persoalan ya jamaah itu yang tadi ada beberapa orang itu mereka itu tidak terima kalau harus ditegur. Ya ditegurnya karena kenapa? Ya karena jamaah tersebut yang beberapa orang tadi itu ya termasuk ada yang baju pink itu tadi baju hitam. Ya karena mereka duduk ya
di tempat yang seharusnya di situ nggak boleh kita tempati duduk, teman-teman. Melainkan di situ, karena di situ adalah akses ya masuk jamaah wanita atau tempat jalannya wanita untuk masuk ke tempat sholat atau saf-saf yang masih kosong yang telah disediakan oleh panitia. Ya, coba kita lanjut, teman-teman. Syarif menjelaskan, ya pria yang memakai baju kokoh putih itu yang merupakan panitia salat Id di lapangan Karbosi, mereka ditugaskan untuk mengatur jamaah. Oh, ternyata yang baju putih itu tadi, teman-teman ya, yang berusaha dilindungi oleh pihak ya Satpol PP dan pihak kepolisian. Ternyata itu merupakan ya pihak panitia penyelenggaraan salat Idul Fitri, teman-teman ya. Jadi bisa kami simpulkan ini antara panitia dengan jamaah nih yang ribut nih, teman-teman. Coba kita lanjut. Mereka ditugaskan untuk mengatur jamaah. Oke, karena memang tugasnya panitia ya. Nah, kita intinya saling menghargai kegiatan sholat Id karena ada panitia agar bisa tertampung dan tidak bercampur antara saf laki-laki dan perempuan. Jelasnya. Oke, ya, memang ya, ini bagus. Ya, tugasnya memang panitia agar bagaimana bisa memaksimalkan sebanyak mungkin jamaah untuk duduk di saf-saf yang masih kosong. Kemudian agar bisa menjaga agar saf perempuan dan laki-laki itu tidak bercampur baur. Mantap. Nah, kami juga mengarahkan orang-orang agar supaya menghargai panitia yang bertugas yang sejak malam sudah melakukan koordinasi dan mengatur saf ketika diarahkan agar tertib, ucapnya. Oke. Sementara itu panitia Ustaz Ali yang terlibat keributan dengan jamaah. Oh, jadi yang baju putih itu tadi, teman-teman. Ya, itu namanya Ustaz Ali. Yang terlibat keributan dengan jamaah menjelaskan jika dirinya sudah sabar meminta jamaah untuk pindah yang menghalangi jalur wanita. Oke. Namun emosinya tersulut saat seorang jamaah memakai baju hitam berdiri dan menunjuk-nunjuk dan berkata secara tidak sopan. Oh ya ya ya. Sebelum muncul itu jamaah yang memakai baju kokoh pink, ada seorang jamaah memakai baju hitam, ya main tunjuk-tunjuk. Ya, tetapi videonya dipotong itu, ya kata Ali yang baju putih itu tadi, teman-teman. Ali menyebut kejadian yang memicu emosinya karena jamaah tidak terima dipindahkan yang menghalangi jalur jamaah wanita. Ada video sebelumnya itu, tetapi dia potong video utuhnya. Ya, itu seorang jamaah marah dan main tunjuk-tunjuk bebernya. Olehnya itu, ia berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan saling memaafkan satu sama lain. Setelah sholat, ya, saya datang dan juga meminta maaf. Saling memaafkan dengan jamaah yang videonya viral pakai baju pink itu. Ya, tetapi lagi-lagi teman-teman, hal ini ya sangat kita sayangkan harus terjadi. Sebab momennya ini terjadi di momen yang seharusnya kita ini ya jadikan momen untuk saling minta maaf, untuk saling mencairkan satu sama lain ya ketika kita memiliki masalah. Nah, momennya Idul Fitri seperti itu. Ya, tetapi harus ya, terjadi hal yang seperti ini. Ya entah ya, saya juga tidak ingin menyalahkan sepenuhnya pihak panitia dan saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya pihak jamaah. Ya, tetapi mari kita lihat teman-teman di sisi pihak panitia. Mereka itu setidaknya mereka ya meluangkan waktunya yang begitu besar untuk bisa mengurus bagaimana agar kegiatan sholat Idul Fitri itu bisa terlaksana. Karena ada memang begitu banyak, ada memang oknum-oknum jamaah mereka itu tidak mau diatur, teman-teman. Ya, saya pribadi pernah merasakan menjadi ya bagian daripada panitia penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan itu nggak gampang, nggak mudah, teman-teman. Ya, ada begitu banyak jamaah yang masya Allah mereka itu mudah untuk diatur. Ya, misal Bu, di sini jamaah wanita ya, jangan lewat di sini, Pak, jangan di sini ya, silahkan maju ke depan karena saf di depan itu masih kosong. Ya mereka itu ada memang yang mendengar yang masya Allah begitu istilahnya nurut ya. Mereka percaya terhadap pihak panitia. Tetapi ada juga oknum-oknum yang mereka itu waduh susah untuk dikasih tahu, teman-teman. Susah untuk diarahkan. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini memang harus kita ya introspeksi masing-masing ya. Kita harusnya sadar diri istilahnya. Ya apalagi pihak panitia yang dari malam mereka kerja itu. Ya dari malam mereka itu jaga. Belum lagi bagaimana dari malam mereka itu ya membuat ya garis saf. Ya. Belum lagi bagaimana mereka itu bisa memastikan agar ya pelaksanaan sholat Idul Fitri itu terjalan aman, lancar ya dan tanpa hambatan. Ya dari malam itu, bahkan dari jauh-jauh hari sebenarnya. Planning-planning yang mereka siapkan, terus bagaimana kebutuhan-kebutuhan mulai dari mimbar, bagaimana kebutuhan mulai dari garis shaf, bagaimana kebutuhan dari celengan, ya bagaimana kebutuhan mendatangkan ya khotib, ya panggung dan lain sebagainya, ya panggung untuk ceramah, untuk sholat dan lain sebagainya. Itu mereka sudah pikir jauh-jauh hari dan mereka sudah siapkan sejauh-jauh hari. Nah, seharusnya kita sebagai jemaah itu tadi, teman-teman. Sebagai jemaah ya kita nurut, ya kita menghargai pihak panitia. Ya, tanpa kita harus ya begitu terlalu mementingkan ego kita. Ya, lagi-lagi teman-teman, ini harus memang kesadaran ya, masing-masing lah. Ya, kita harus memiliki kesadaran masing-masing. Ya, karena lagi-lagi teman-teman, saya pribadi seumur umur baru mendapatkan kejadian yang seperti ini.
Di mana sholat Idul Fitri kita ricu. Di mana sholat Idul Fitri kita berantem. Coba kalau seperti ini. Apa nggak membuat malu? Ya tentu akan membuat malu, teman-teman. Ya karena momennya, ya momennya Idul Fitri, harusnya momen tersebut kita jadikan momen yang ya sangat-sangat luar biasa ya. Khususnya di sini adalah momen kita saling minta maaf, momen saling bermaaf-maafan, ya momen saling untuk ya mencairkan suasana lah ya terhadap kerabat-kerabat atau orang lain yang mungkin kita memiliki ya selisih paham dengan mereka. Ya, momen kita jadikan momen introspeksi diri setelah sebulan penuh nih kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menjaga batasan-batasan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk melakukan amaliyah-amaliyah ibadah Ramadan selama sebulan penuh, kita digembleng tuh di situ, ya. Nah, tujuannya agar bagaimana keluar dari bulan Ramadan, ya, kita itu berubah. Entah itu dari sikap kita yang sebelumnya mungkin suka marah-marah, suka emosian, ya, bukan emosi tetapi emosian. Sebelumnya mungkin kita ini suka ya gampang tersinggung dan lain sebagainya. Nah, harapannya setelah kita digembleng selama sebulan penuh ini, itu berubah, teman-teman. Ya, kita kikis tuh sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Sehingga keluar dari bulan suci Ramadan, ya, dan tepatnya di tanggal 1 Syawal, ya, hari raya Idul Fitri, ya kita itu berubah menjadi pribadi yang lebih tenang, ya, lebih sabar dan tidak mudah ya tersinggung. Ya. Makanya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kemudian sholat Idul Fitri, dan kita masih sempat-sempatnya itu ribut, nah ini ya Allah, sangat-sangat membuat kita ini geleng-geleng kepala, teman-teman. Ya, dan ini viral. Ya, dan ini viral. Ya, walaupun pada akhirnya kami ketahui mereka itu sudah ya berdamai, mereka itu sudah saling ya minta maaf ya. Alhamdulillah. Ya, artinya masalah ini itu tidak berlarut-larut. Ya, tetapi hendaknya hal ini menjadi sebuah pelajaran, teman-teman. Untuk saya pribadi ya dan kita semua ya dan kepada Anda yang menonton. Ya, bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang mohon maaf ya memalukan. Ya, perbuatan aduh kayak anak kecil, teman-teman. Coba lihat, kita dilihat oleh ribuan jamaah di situ. Ya, pada saat sholat Idul Fitri lagi. Berbeda ya kalau misalkan bukan sholat atau bukan momennya tepat sholat Idul Fitri ya. Atau misalkan kita lagi nonton bola tuh ya. Ya berbeda tuh. Ya kalau nonton bola ricu ya, ya wajar ya. Artinya ya hal yang sudah biasa kita saksikan seperti itu. Tetapi kalau pada saat sholat dan sholat Idul Fitri, waduh. Ini membuat kita ini geleng-geleng kepala, teman-teman. Ya, semoga perbuatan ini atau kejadian yang seperti ini itu tidak terulang kembali. Ya, di daerah manapun dan terhadap siapapun. Ya, insyaallah. Seperti biasa, jika kalian ada memiliki tanggapan atau ingin komen silakan ya. Ramaikan di kolom komentar kita di bawah. Atau ada nih, ya bagi teman-teman yang penonton ini yang berasal dari langsung Makassar langsung, silakan bagi infonya ya di bawah. Insyaallah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.